Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, juga kenikmatan iman yang sama-sama kita memenuhi salah satu kewajiban kita, ya, panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh berjamaah. Semoga niat-niat kita, langkah-langkah kita diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang berikutnya, salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan perantara beliaulah Islam sampai kepada kita, dan nanti di hari kiamat kita mengharapkan syafaat beliau. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang diberi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pembahasan kali ini kita lanjutkan pembahasan terkait dengan masih bab thaharah, ya, masih bab bersuci. Ini bab yang sederhana, ada 2 hadis saja di kitab Umdatul Ahkam ini, yaitu tentang mengusap sepatu atau kaos kaki, ya. Jadi salah satu bab thaharah, ya, ini juga menjadi salah satu kemudahan dalam ajaran Islam, ya, ada di dalam kitab-kitab fikih, ya, kitab fikih apapun, ya, baik itu fikih klasik maupun kontemporer, bab tidak melupakan bab mashu alal khuffain kalau bahasa fikihnya, mengusap sepatu atau mengusap kaos kaki. Nah, di sini dijelaskan sebelum hadisnya ada beberapa muqaddimah yang disampaikan oleh Abdurrahman As-Sa'di. Qauluhu bab al-mashu alal khuffain. Al-mashu alal khuffaini rukhsatun, ya. Jadi al-mashu alal khuffaini itu rukhsah. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu rukhsah, ya, salah satu keringanan yang diberikan oleh ajaran Islam adalah mengusap atau membasuh. Jazakallah khair. Ya, salah satunya adalah rukhsah itu adalah mengusap sepatu, ya. Wa qad tawatarat bidzalikal ahadits anhu sallallahu alaihi wasallam hatta addahu ba'du ahli al-aqaid kas-sabuni wa nahwihi min aqaidi ahli sunnati wal jamaah wa waqtihi yaum wa lailatin lil muqim wa salasata ayyam bilayaliha lil musafir. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis tentang mashul khuffain ini hadisnya mutawatir, ya. Mutawatir ini kalau dalam ilmu hadis banyak sekali yang meriwayatkan, dan kalau kata ulama mustahil umat ini untuk berbohong, ya. Jadi mustahil dari banyaknya hadis ini, dari hadis mutawatir, ya. Mutawatir itu adalah lawannya hadis ahad, ya. Hadis ahad itu diriwayatkan sedikit, ya. Tapi kalau mutawatir ini adalah diriwayatkan oleh banyak orang, ya, sehingga para ulama mengatakan terkait dengan mashul khuffain ini, sehingga seperti menjadi akidah, ya, keyakinan, ya, keyakinan seorang muslim, ya, seperti As-Sabuni, ya. As-Sabuni salah satu ulama tafsir yang belakangan baru saja meninggal, ya. Bapak Ibu mungkin beberapa waktu lalu pernah dapat informasi, ya, beliau ini ulama belakangan, ulama kontemporer lah, ya, angkatannya Yusuf Qaradawi, kemudian Wahbah Zuhaili, ya, beliau seangkatan dengan itu, baru meninggal kira-kira nggak sampai setahun mungkin, ya, nggak sampai setahun. Beliau termasuk ulama fikih, ya, juga punya tafsir As-Sabuni, kemudian beliau juga konsen di fikih. Nah, sehingga As-Sabuni mengatakan ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengusap sepatu atau kaos kaki ini adalah menjadi akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maksudnya dari banyaknya hadis, ya, dari mudahnya ajaran Islam, sehingga kita ketika misalnya sudah berwudu,
Nah nanti ada bab ketika misalnya sampai kepada kaki, kita pakai kaos kaki, kita pakai sepatu, nggak perlu dilepas ya. Nanti ada penjelasan lebih ringkas ya. Nah waktunya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita berwudu ya, khuf ini sebenarnya kalau di masyarakat Arab dulu itu digunakan di musim dingin ya, di musim dingin ya. Kalau kata beberapa referensi yang saya baca, khuf itu berbeda dengan sepatu ya. Khuf itu terbuat dari kulit ya, dipakai oleh orang-orang untuk menutupi dari musim dingin ya. Kalau kita mungkin kaos kaki ya. Ya, Bapak Ibu mungkin sudah punya wudu ya, kemudian musim dingin di Malang juga kadang musim dingin, kemudian pakai kaos kaki. Kemudian Bapak Ibu mungkin mau wudu ya, berhadas ya, berwudu, maka nggak usah dilepas kaos kaki atau sepatunya ya. Atau Bapak Ibu yang ke ladang mungkin ya, pakai sepatu boot itu ya, kemudian pas waktu sholat maka nggak perlu dilepas sepatunya, diusap saja nanti. Ada caranya mengusapnya nanti ya. Jadi ini adalah rukhsah, ini adalah keringanan. Nah untuk orang yang mukim ya untuk orang yang mukim ya, mukim itu maksudnya untuk orang yang tinggal di satu tempat, bukan musafir ya. Mukim itu lawannya musafir. Untuk orang yang mukim itu 24 jam ya, satu hari. Dijelaskan di sini yaum walailah ya, satu hari satu malam. Ya, jika misalnya Bapak Ibu berwudu pagi ini misalnya, pagi ini berwudu ya, kemudian pakai kaos kaki atau pakai sepatu ya, atau pakai khuf ya, kaos kaki, maka ketika berwudu tinggal diusap saja atasnya, yang diusap atasnya bukan bawahnya ya, yang diusap atasnya. Perbedaan pendapat ada pada jumlah berapa kali ngusap ya, tapi satu kali pun boleh ya. Ini dikiaskan dengan jumlah kita mencuci kaki. Kaki itu kan jumlahnya mencuci hanya satu kali. Meskipun ada para ulama mengatakan 3 kali boleh ya. Silakan dipilih nanti Bapak Ibu mau 3 kali diusap boleh ya, tapi 1 kali saja sudah sah. Nah perlu diingat untuk orang yang mukim itu 1 hari 1 malam. Jika misalnya pagi ini kita berwudu ya, kemudian kita pakai kaos kaki atau pakai sepatu musim dingin misalnya, atau kondisi tertentu misalnya, maka diusap saja. Nah setiap berwudu nggak perlu dilepas ya, karena kita memasukkannya pada saat suci. Ya, jadi kita memasukkan kaos kakinya atau sepatunya pada saat suci. Itu untuk mukim ya, artinya besok baru bisa kita wudu lagi ya, maksudnya dilepas ya. Kalau para ulama mengatakan dilepasnya kaos kaki itu 1 hari 1 malam, 24 jam. Jika misalnya kita pagi ini berwudu, kemudian kita pakai kaos kaki atau pakai sepatu, maka waktunya sampai besok ya. Artinya ketika kita berhadas ya, misalnya duhur nanti kita berhadas, maka kita berwudu, yang atas berwudu seperti biasa, untuk yang di bawah tinggal diusap saja ya, tinggal diusap ya kalau berhadas. Tapi kalau junub maka harus dilepas ya. Kalau junub maka harus ya bersuci dengan tata cara junub, maka harus lepas. Kalau berhadas misalnya kita buang angin, misalnya ke kamar kecil ya, buang air besar atau buang air kecil, maka cukup diusap saja ya. Jadi maksudnya wudu seperti biasa, karena hadas kecil itu kan membatalkan wudu ya, makanya wudunya diperbaharui. Nah untuk yang musafir ya, wasalah satu ayam bilayaliha lil musafir. Nah kalau kita bepergian ini salah satu rukhsah, kalau kita bepergian Bapak Ibu itu waktunya 3 hari 3 malam ya, waktunya 3 hari 3 malam. Misalnya kita bepergian ke suatu tempat, ke kota tertentu ya, kemudian kita berwudu, maka dikasih waktu 3 hari 3 malam ya, mashul khufain. Setiap kita batal maka berwudu seperti biasa, untuk yang di bawah diusap saja. Jadi ini kaki maka diusap di atasnya ya, di atasnya. Nanti kita jelaskan kenapa diusap di atasnya. Ini ada penjelasan yang luar biasa dari Ali bin Abi Thalib terkait dengan bab ini. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang tadi yang perlu kita ingat, kalau kita mukim misalnya kita di Malang, orang Malang ya, maka ketika kita mau mempraktekkan hadis ini ya, boleh ya kita dikasih waktu 1 hari 1 malam ya, 1 hari 1 malam. Kalau kita musafir maka 3 hari 3 malam. Washtaratul fuqaha ya, ahli fikih ya, fuqaha ini ahli fikih, li jawazil mashi surutan lam yasbut minha illa syartan kaunuhu yusamma khuffan wa ayyudu ala taharati. Syaratnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama fikih memberikan syarat membolehkan li jawazil mas
suruton ya, maksudnya almashu ya, mengusap sepatu, kaos kaki atau yang semisalnya ya. Semisalnya itu syaratnya ada dua ya, syaratnya ada dua. Ya, yang pertama adalah kaunuhu yusamma khuffan ya, yang dinamakan khuf ya. Khuf itu kalau saya baca beberapa waktu yang lalu itu khuf itu bisa diartikan sepatu ya. Artinya yang menutupi kaki ya, yang menutupi kaki dari ujung kaki sampai ke belakang ke mata kaki. Itu namanya khuf ya. Meskipun ini ada penjelasan singkat nanti. Ya, yang pertama harus khuf ya. Khuf itu sepatu, kaos kaki, atau ada yang mengatakan perban juga boleh ya. Kalau misalnya kita kondisi sakit, perban itu nggak perlu diwudu, kita usap saja ya. Itu termasuk khuf ya, sesuatu yang menutupi anggota tubuh ya. Wa ayyudu ala taharatin. Yang pertama khuf itu kita artikan Bapak Ibu sepatu, kaos kaki dan semacamnya dan semisalnya ya. Dan semisalnya terompah misalnya, zaman dulu kan seperti terompah ya. Kemudian yang berikutnya wa ayyudu ala taharatin. Kemudian yang berikutnya adalah ketika kita berwudu, kita memasukkan kaki itu dalam keadaan suci ya. Jadi setelah kita berwudu, kemudian kita pakai sepatu atau pakai kaos kaki itu suci ya. Jadi nanti kalau kita mau memperbaharui wudu, maka para ulama membolehkan ya. Artinya itu syarat utama yang harus dipenuhi. Pertama dia khuf, memakai sepatu, kaos kaki dan semisalnya. Kemudian ketika setelah memasukkannya itu dalam keadaan suci ya, dalam keadaan suci. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya wa ma'nal khuf ya. Arti khuf ya di sini dijelaskan huwallazi yudhu 'alal qadami yasturil ka'ba min juludin aw sufin aw wabrin aw qutnin aw ghaira dzalik. Nah, ini ada penjelasan apa yang dimaksud dengan khuf. Khuf itu adalah yang ditaruh di dalam kaki, yang ditaruh di kaki, yang menutupi mata kaki dari kulit ya, atau dari wol, dari kain dan sebagainya ya. Artinya ini dijelaskan di sini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud khuf adalah sesuatu yang menutup kaki kita sampai mata kaki, terbuat dari kulit ya, julud ya, ausuf ya atau wol ya, kemudian atau dari kuten itu dari kapas atau dari kain ya. Jadi dijelaskan di sini menurut Abdurrahman As-Sa'di yang dimaksud khuf itu adalah sesuatu yang menutupi mata kaki ya, berarti termasuk kaos kaki ya, kaos kaki, sepatu ya, dan semisalnya ya, dan semisalnya. Ini dinamakan khuf ya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa hal ya, penjelasan singkat sebelum kita masuk ke hadisnya. Ya, sebelum kita masuk ke hadis ya. Nah, yang kita pahami adalah khuf itu yang menutup kaki ya, dari ujung kaki sampai mata kaki. Di sini ada al-ka'bah, al-ka'bu ya. Al-ka'ab itu adalah mata kaki. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang pertama diriwayatkan oleh Mughirah ibn Syu'bah. Di dalam kitab ini yang disebutkan oleh Abdurrahman As-Sa'di hanya 2 hadis di bab Masul Khufain, termasuk hadis yang maksudnya yang ditaruh oleh Abdul Ghani ya, terkait dengan Umdatul Ahkam, hanya 2 hadis. Yang pertama hadisnya adalah Anil Mughirah bin Syu'bah qala kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi fa qala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini famasaha alaihima. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Mughirah bin Syu'bah ini salah seorang sahabat yang mulia. Beliau dari kalangan Bani Tsaqif ya. Beliau ini mempunyai sejarah atau profil yang luar biasa ya. Beliau ini sebelumnya adalah perampok ya. Jadi inilah indahnya Islam ya di awal-awal ya. Artinya banyak para sahabat itu yang awalnya dari masa lalu yang kelam, tapi dengan Islam dia datang, kemudian dia menjadi orang yang mulia. Termasuk Mughirah bin Syu'bah ini salah satu sahabat yang mulia. Beliau ini terkenal termasuk orang yang cerdas ya. Dia juga sempat menjadi gubernur di salah satu daerah
ya ketika masa khalifah, Mughirah bin Syu'bah ini datang kepada Nabi, masuk Islam ya. Kemudian dia menjadi orang yang juga dekat dengan Nabi, sering mengikuti Nabi kemana-mana ya, termasuk dia ikut peperangan dan lain sebagainya. Sehingga dia satu ketika ya, Mughirah bin Syu'bah ini menemani Nabi dalam perjalanan ya, dengan hadisnya kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin ya. Suatu ketika aku bersama Nabi dalam sebuah perjalanan. Fa'ahwaitu li anzi'a khuffaihi ya. Kemudian dia berinisiatif, kata dia, kemudian saya ingin membuka ketika berwudu itu, dia ingin membukakan sepatu atau kaos kaki Nabi. Ya, kemudian ini adalah salah satu adab sahabat, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan Rasulullah itu dipilihkan sahabat-sahabat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Islam ini juga sampai kepada kita ya. Sahabat itu adabnya luar biasa ya, akhlaknya luar biasa ya. Jadi Nabi ya ketika bepergian ya, ini mau dilepaskan ya, mau dibantu melepaskan kaos kakinya atau sepatunya. Ini bentuk takzim ya, bentuk memuliakan Nabi ya, sehingga para sahabat itu banyak dipuji dalam Al-Qur'an ya. Para sahabat itu banyak dipuji dalam Al-Quran bahwasanya mereka adalah generasi terbaik ya. Generasi terbaik ya, karena mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari kecerdasan ya, keyakinan, juga termasuk keutamaan-keutamaan yang lainnya. Mereka adalah orang-orang yang jujur ya. Sehingga di dalam Al-Quran mereka dipuji. Kemudian di dalam hadis juga Nabi mengatakan mereka adalah generasi terbaik. Nah, kemudian Mughirah bin Syu'bah mengatakan, aku ingin melepaskan sepatu Nabi ya. Faqala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Kemudian Nabi mengatakan, biarkan saja ya, biarkan kedua sepatuku, fa inni adkhaltuhuma tahirataini ya. Aku memasukkannya tadi itu dalam keadaan suci ya. Artinya Nabi melarang atau menghalangi Mughirah bin Syu'bah untuk melepaskan sepatunya. Kemudian Nabi mengatakan, biarkan ya, karena tadi aku masukkan dia ya, kakiku ini dalam keadaan suci. Kemudian kata Mughirah bin Syu'bah, famasaha alaihima. Kemudian Nabi mengusap di atasnya ya, mengusap di atasnya. Hadis ini, redaksi ini mengambil redaksinya Bukhari ya, karena sekali lagi hadis Umdatul Ahkam ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ya, memang dipilih berdasarkan periwayatan Bukhari Muslim ya. Jadi teks ini atau redaksi ini diriwayatkan oleh Bukhari. Muslim meriwayatkan dengan narasi yang berbeda atau dengan redaksi yang berbeda. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qauluhu fi hadis Al-Mughirah da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini ya. Di sini ada kalimat ya, da'huma, biarkan ya. Kata Nabi bahwasannya aku memasukkannya dalam keadaan suci. Fihi annahu yashtaritu ayyudu ala taharatin ya. Jadi syaratnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya kalau kita mau mengusap ya, mau mengusap sepatu, kaos kaki dan semacamnya dan semisalnya, maka syaratnya ketika kita memasukkannya dalam keadaan suci ya. Dalam keadaan suci ya. Suci itu maksudnya kita juga telah berwudu ya. Jadi ini ada praktek dari Nabi ya, disaksikan oleh Mughirah bin Syu'bah sebagai periwayat hadis. Nabi ketika berwudu, yang di atas berwudu seperti biasa ya, kumur-kumur, kemudian membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, telinga. Kemudian ketika sampai pada giliran kaki, maka Nabi hanya mengusap saja ya, tidak dilepas ya, sepatunya atau kaos kakinya tidak dilepas, cuma diusap atasnya ya, cuma diusap atasnya ya. Ini termasuk salah satu hadis fi'il ya, hadis perbuatan Nabi. Ini lebih kuat ya. Hadis itu ada yang perkataan, ada perbuatan Nabi, kemudian ada ketetapan. Ini termasuk hadis yang kuat ya. Kenapa? Karena dicontohkan oleh Nabi ya. Ada contohnya ya, ada prakteknya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu, jika misalnya di waktu tertentu ya, kalau saya baca beberapa referensi di masyarakat Arab itu, mungkin Bapak Ibu juga pernah, mungkin ada yang umroh atau haji ketika musim dingin ya. Haji itu kalau nggak salah pas musim dingin ya Bapak Ibu ya, mungkin yang pernah haji atau umroh.
itu biasanya memang mereka saya katanya sih di beberapa kota itu di Madinah itu masih menggunakan khuf ya, seperti kaos kaki dijahit pakai dari kulit kemudian berjahit ya. Kata beberapa referensi memang berbeda dengan sepatu. Itu dipakai ketika musim dingin ya, masuk rumah pakai itu ya. Ya saya belum bisa menggambarkan bagaimana, cuma ada khuf ya. Nah cuman kalau kita sandarkan, kita analogikan berarti sepatu, kaos kaki maka boleh kita usap ya. Boleh kita usap. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal mashu yakunu ala aksar dhahirul khuf wala yajibu masha al-iqabi wala batinul khuf ya. Jadi yang diusap adalah atasnya ya, bukan bawah, bukan juga di dalam ya. Ini contoh dari Nabi, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya teringat ucapannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, Ali itu sempat, karena Ali ini termasuk sahabat yang cerdas, yang mulia, beliau itu pernah mengatakan jika agama ini pakai akal ya, jika agama ini pakai akal maka yang diusap itu yang di bawah ya, tapi agama ini akal itu ditaruh di belakang ya, akal itu dikesampingkan ya, karena memang kadang menurut kita nggak rasional, tapi menurut syariat itu rasional ya, banyak hal-hal yang rasional termasuk masul khufain ini ya. Ini juga menjadi bantahan ya beberapa kalangan ya, yang misalnya kadang menyerang Islam itu dari hal-hal yang seperti ini ya, karena mereka tidak tahu hikmatut tasyrik ya. Pernah suatu ketika itu orang yang, karena biasanya rasio kita ini kan terbatas ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak semua yang ada di agama ini harus rasional, meskipun nanti biasanya kita akan terbukti ya, itu akan terbukti semua ya. Banyak kejadian di masa Nabi yang pada saat itu orang tidak tahu kejadiannya terjadi sekarang ya, tapi itu akan terjadi ya, karena keterbatasan ilmu kita, keterbatasan indera kita, sehingga kita masih belum bisa mencerna ya. Termasuk bab ini ya, bab mashul khufain ya. Kata Ali bin Abi Thalib, seandainya agama ini pakai akal maka yang diusap harusnya yang di bawah. Tapi karena agama ini yang pertama kita adalah sami'na wa atokna ya, meskipun nanti ya saya yakin ya agama ini semua ada manfaatnya, ada hikmahnya, dan ini semuanya benar ya, semuanya benar ya. Termasuk ketika kami membahas ini, ada seorang seorang guru di sebuah sekolah itu, guru filsafat, dia mengatakan bertanya kepada santri orang Islam ini lucu ya Kak, ya karena latar belakangnya adalah filsafat. Mereka mengatakan orang Islam ini lucu ya, kenapa yang buang kotoran berhadas itu kan yang ada tempatnya, tapi kenapa kok yang dicuci tangan dan lain sebagainya? Harusnya kita fokus saja yang dicuci adalah tempat keluarnya kotoran ya, artinya ketika kita buang angin, kenapa kok nggak yang dicuci tempat buang angin ya, bahasa dia ya. Ini sekali lagi agama itu kadang nggak perlu kita rasionalkan. Kemudian kami balas ya, dokter itu juga lucu ya, saya bilang gitu ya, dokter itu juga lucu, yang sakit di kepala kok yang disuntik di tempat lain ya. Ini artinya untuk membantah logika mereka ya. Ini kadang artinya apa? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam agama ini yang pertama yang kita butuhkan adalah keyakinan dan keimanan ya. Termasuk hal-hal yang seperti ini ya. Sehingga Ali bin Abi Thalib itu termasuk orang yang cerdas, dan bukan berarti ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti pada saat itu orang Arab itu terbelakang, tidak ya. Ilmu pengetahuan zaman itu sudah maju ya. Ya, ilmu pengetahuan sudah maju ya. Jadi Bapak Ibu jangan digambarkan jahiliyah itu adalah mereka bodoh dari, enggak ya. Bapak Ibu bisa lacak ya. Bapak Ibu bisa lacak kondisi ekonomi, kondisi sosial masyarakat pada saat itu mereka sudah maju. Astronomi sudah ada, ilmu kedokteran sudah ada, ilmu ekonomi mereka juga sudah maju, sehingga Mekah itu menjadi pusat perdagangan ya. Itulah yang membuat Abraha menjadi iri ya. Bapak Ibu kalau pernah masih ingat baca sejarah itu, Abraha itu salah satunya iri, kenapa? Karena Mekah itu menjadi pusat perdagangan, pusat ekonomi ya, menjadi pusat ekonomi. Bukan berarti mereka terbelakang, tidak ya, mereka maju ya, sehingga banyak hal-hal yang bagi masyarakat Arab ya rasional memang ya, sehingga mereka kadang tidak membantah ya, karena Nabi itu nggak mungkin datang dengan sesuatu yang dusta ya. Mereka meyakini ya mereka meyakini, termasuk
ini adalah rukhsah yang pertama terkait dengan mengusap sepatu ini pertama adalah rukhsah, yang kemudian yang berikutnya adalah memang ini bagian dari keyakinan kita dan keimanan kita dan harus kita ikuti. Nah, kemudian selanjutnya yang diusap adalah yang di luar ya. Kalau sepatu ya atasnya ya. Misalnya sepatu ya di atasnya, bukan di bawahnya, bukan juga di dalam ya, tapi di atas. Berdasarkan hadis Mughirah Ibn Syu'bah. Nah, kemudian ini ada selanjutnya walaba sabil mashi alal khuffi al mukhrik ya, madama ismuhu baqiyan ala sahih. Wa bihi qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi seandainya sepatunya pun rusak, sobek-sobek ya, maka ya tetap diusap ya. Seandainya sepatunya itu atau khufnya itu ada rusak, ada lubangnya, ya tetap diusap di atasnya ya. Jadi ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah ya, selama bentuknya masih seperti sepatu atau seperti khuf ya, atau kaos kaki, meskipun ada lubangnya, ada jelek-jeleknya, ya tetap diusap ya. Ya kalau kita melihat hadis ini ya, keumuman hadis. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya ini salah satu kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Agama ini mudah ya. Agama ini mudah ya. Jadi kita ada beberapa alternatif ya, sehingga kita diberi kemudahan dalam dalam menjalankan syariat. Kemudian ini ada beberapa hukum ya terkait dengan mengusap. Wasabata al-mashu alal imamati idastarrad ar-ra's ya. Jadi juga surban ya, surban itu juga meskipun ini ulama ya berpendapat imamah ya atau surban itu juga bisa diusap ya. Untuk imamah ya, kalau kita pakai surban ya, ada yang mengkiaskan misalnya bagaimana ibu-ibu ya yang ketika misalnya di tempat ramai ya, kemudian tempat wudunya terbuka, maka ini juga menjadi analogi ya, boleh diusap ya. Jadi diusap di jilbabnya, di kerudungnya. Ini ada sebagian pendapat ulama yang mengatakan ketika misalnya tidak memungkinkan tempatnya ramai kemudian terbuka, kan nggak mungkin ibu-ibu lepas hijab, lepas jilbab, maka diusap saja ya. Ini kita sandarkan hadisnya kepada hadis tentang imamah, tentang surban ya. Ini dijelaskan para ulama, surban juga sama ya. Kalau menutupi kepala maka langsung diusap saja ya. Wahada almas khos bil hadasil asghar. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang penting kita perhatikan ini khusus kepada hadas kecil ya. Kalau kita berhadas kecil itu sebagaimana yang kita sampaikan beberapa waktu yang lalu, hadas kecil itu adalah hadas yang hanya bisa dibersihkan dengan wudu ya. Maksudnya kalau hadas besar lain ceritanya ya. Hadas besar itu berarti junub ya, kemudian haid misalnya, itu kan berhadas, maka tidak bisa ya. Kemudian nifas itu harus mandi ya. Maka kalau junub maka harus mandi ya, harus dan batal ya, tidak bisa digunakan untuk maksudnya begini, kalau orang junub itu kan wajib membasahi seluruh tubuh ya, maka harus dilepas kaos kakinya. Gak boleh kita basah yang atas kemudian yang bawah kita usap, tidak bisa ya. Jadi harus full ya, satu anggota tubuh ya ketika junub ya, ketika berhadas besar. Ini khusus untuk hadas kecil ya. Jadi al-mashu alal khuffaini ini khusus untuk hadas kecil. Nah, kemudian juga sama, ini ada penjelasan wa amal jabirah fayamsahu 'alaiha fil hadatsil akbar wal asghar walau lam tudu ala taharati ala sahih li annaha darurah wal mashu 'alaiha azimah falihada yajibu ta'mimiha bil mashi karra'si wa amma ghairaha farukhsatun fala yajibu ta'mimuha. Oke, kemudian yang berikutnya terkait dengan perban ya. Kalau kita mungkin ada kondisi tertentu di perban ya, jabirah ini perban, maka dia hanya diusap baik dalam kondisi hadas besar maupun hadas kecil ya. Kenapa? Karena kan darurat ya. Misalnya kita di perban sakit tertentu, luka ya, takut kalau kena air lukanya nanti semakin lama sembuhnya, maka ini boleh ya
Ya, meskipun kata para ulama walau lam tudhu ala taharatin ala sahih, ya meskipun ketika memasukkannya itu tidak dalam keadaan suci, ya. Karena apa? Karena darurat, ya. Misalnya di anggota tubuh tertentu kita ada perban, ya, luka, maka boleh diusap meskipun dalam keadaan hadas besar maupun hadas kecil, ya. Dalam keadaan hadas besar maupun hadas kecil. Kenapa? Karena darurah. Wal mashu 'alaiha azimah, ya. Jadi karena mengusapnya itu karena darurat dan dalam rangka untuk kemaslahatan, ya. Karena apa? Kalau misalnya tidak diusap, maka nanti akan lama sembuhnya. Ya, akan lama sembuhnya. Wa amma ghairaha farukhsatun fala yajibu ta'mimuha, ya. Dan selain itu maka rukhsah, ya. Selain itu maka rukhsah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengusap sepatu atau kaos kaki ini adalah rukhsah, ya, keringanan yang diberikan oleh Allah kepada kita melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengusap, ya, diingat-ingat Bapak Ibu, diusap atasnya saja. Bapak Ibu boleh mau diusap 1 kali juga boleh 3 kali, ya. Tapi kalau melihat kalau kita sandarkan ke wudu maka 1 kali saja cukup, ya. Karena kalau terlalu banyak kita usap nanti malah basah, ya. Jadi kalau misalnya kalau kaos kaki kita usap malah basah malah lembab, ya. Sekali saja udah cukup, ya. Diusap, misalnya ini sepatu di atasnya, ngusapnya ini aja udah cukup, ya. Diusap. Kemudian hadis yang kedua, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh Hudzaifah, ya. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu maqala kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fabala wa tawaddoa wa masaha ala khuffaihi. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Hudzaifah, ya. Beberapa waktu yang lalu kita singgung Hudzaifah ini adalah sahabat khusus, ya. Sahabat khusus Nabi, ya. Khusus itu dalam artian Hudzaifah ini adalah sahabat yang memegang rahasia Nabi, ya. Jadi Hudzaifah ini konon katanya, ya, Hudzaifah ini termasuk orang yang riwayatnya kenapa dia menjadi shahibus sir, ya, menjadi orang yang dipercaya oleh Nabi memegang beberapa rahasia. Hudzaifah ini orangnya adalah kalau disuruh Nabi nggak pernah bilang tidak, ya. Ya, tidak, kalau disuruh Nabi kemanapun dia bilang kalau Nabi yang nyuruh saya mesti oke, ya. Ya, meskipun saya membaca beberapa riwayat Hudzaifah itu pernah diperintahkan oleh Nabi untuk memata-matai orang Quraisy pada masa perang Uhud, ya. Kalau nggak perang Uhud, perang Khandaq, ya. Jadi pada saat yang dingin, malam dingin, kemudian jarak antara pasukan Muslim ke pasukan musuh itu lumayan jauh, kemudian jumlah musuh juga banyak sekali, ya, sehingga Hudzaifah ketika diperintahkan oleh Nabi, wahai Hudzaifah, silakan kamu sekarang berangkat di mata-matai musuh itu apa, ya, apa informasi yang dapat kita ambil dari musuh. Hudzaifah langsung bilang, iya saya berangkat Rasulullah. Padahal dia bilang dalam hati, ya, di dalam riwayat itu, saya itu sebetulnya juga takut, kata Hudzaifah, tapi karena Nabi yang nyuruh saya berangkat, ya. Ini adalah ketaatan para sahabat, ya. Ya, sehingga dan Hudzaifah ini termasuk orang yang cerdas, ya. Kemudian dia memata-matai yang pada saat itu musuhnya itu adalah Abu Sufyan, ya. Ya, Abu Sufyan sebelum masuk Islam itu menjadi panglima, ya, panglima perangnya musuh, ya. Ya, kemudian hampir ketahuan, ya. Hudzaifah itu hampir ketahuan, cuman karena dia yakin kalau Nabi yang nyuruh maka dan taat, ya. Pada saat itu pada dasarnya dia sudah dekat dengan Abu Sufyan, ya. Kata dia ketika dia meriwayatkan hadis ini, sehingga dia dijuluki sebagai shahibus sir, ya. Ketika dia sampai kepada Abu Sufyan sudah di depannya. Ya, kata dia, seandainya saat itu Nabi menyuruh saya membunuh Abu Sufyan sudah terbunuh di tangan saya. Cuman karena Nabi hanya nyuruh mata-matai musuh, ya. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Islam itu enggak senang membunuh pada dasarnya, ya. Yang dibunuh itu adalah kekafiran dan kemusyrikan, ya. Ya, ini menjelaskan kepada kita, bisa saja kata Hudzaifah, ya. Kata Hudzaifah, bisa saja saat itu Abu Sufyan mati di tangan saya dan banyak orang juga di situ. Ya, banyak pembesar-pembesar Quraisy, ya. Cuman karena perintah Nabi hanya memata-matai, ya saya mata-matai saja, kata Hudzaifah. Ya, ini juga menjadikan pelajaran buat kita, ya, bahwasanya Islam itu perang itu bukan memerangi orangnya, ya. Bukan pada membunuhnya, tetapi membunuh kekafiran dan kemusyrikan, ya. Sehingga ada satu kisah juga, ya, hadirin, kalau tidak Salman, siapa, ya, sahabat yang
ketika itu perang, kemudian bersahadat ya, kemudian masih dibunuh oleh sahabat itu. Kemudian Nabi marah ya. Kemudian Nabi marah ya, kenapa? Kata Nabi, apakah kamu sudah membelah dalam hatinya ya. Jadi kalau menurut sahabat itu dia masuk Islam itu karena dia takut kena tebas ya, takut dibunuh ya. Ada peperangan tertentu itu ya, kalau tidak Salman, Abu Dar kalau tidak salah, nanti Bapak Ibu mungkin ada perang tertentu itu, sahabat itu ada seorang musuh itu yang dia bersahadat ya, saya bersahadat tapi tetap dibunuh ya. Ya kemudian sampai kabar itu kepada Nabi, maka Nabi marah ya, marah. Apakah kamu sudah tahu isi hatinya, kata Nabi. Yaitu artinya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam itu bukan suka membunuh ya, bukan suka menyiksa ya. Tetapi yang diperangi adalah kekafiran dan kemusyrikan ya. Ya kebodohan itu yang diperangi. Kalau orang yang sudah masuk Islam sudah ya. Sehingga Abu Sufyan ketika Fathu Makkah, yaitu Bapak Ibu juga insya Allah ingat ya, ketika pembukaan kota Mekah, Abu Sufyan itu termasuk orang yang masuk Islam ya, masuk Islam. Dan itu masuk Islamnya malah, kalau bahasanya malah terhina dia ya. Ya artinya Islam itu datang ketika Fathu Makkah itu dengan kekuatan yang besar, tapi dia tidak menyerang. Itu sehingga orang kafir Quraisy pada saat itu nggak ada lagi alasan untuk mereka tidak masuk Islam. Ya melihat rahmatnya Islam, harusnya Nabi bisa balas dendam ya. Ketika itu Nabi bisa balas dendam ya. Termasuk Hudzaifah ini ya, Bapak Ibu, dia menjadi shahibus sir adalah karena dia meyakini perintah Nabi sehingga dia lolos ya. Nah kemudian Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu berkata, saya bersama Nabi ya, suatu ketika saya bersama Nabi, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fabala wa tawaddoa wa masaha ala khuffaihi. Suatu ketika saya menemani Nabi ya, dalam perjalanan dalam kondisi tertentu, Nabi buang air kecil ya, kemudian wa tawaddoa, dan kemudian setelah buang air kecil ya, bala ini buang air kecil, wa tawaddoa wa masaha ala khuffaihi. Setelah Nabi buang air kecil, kemudian Nabi berwudu, kemudian sampai pada kaki dia hanya mengusapnya saja ya. Berarti wa tawaddoa wa masaha ala khuffaihi ya. Ini hadis yang kedua terkait dengan membasuh atau mengusap kaos kaki ya. Jadi Bapak Ibu ini boleh kita gunakan ya. Ya, ini kan kita sekarang kondisi juga mungkin Bapak Ibu lagi perjalanan ya. Kalau yang dalam safar itu 3 hari 3 malam. Kalau kita misalnya mungkin Bapak Ibu ke ladang ya, pakai sepatu sulit untuk dilepaskan, diusap saja atasnya nggak apa-apa. Ini rukhsah, boleh kita gunakan. Atau Bapak Ibu yang di kantor misalnya ya, di kantor wudu ya, pakai wastafel, bisa kan lebih gampang pakai wastafel, kemudian sampai kaki diusap saja nggak apa-apa ya, diusap saja nggak apa-apa ya. Jadi misalnya di kantor pakai sepatu daripada ngelepas, karena ada perintah, kemudian juga ada contoh dari Nabi, maka kita gunakan ya. Ini rukhsah ya, sayang kalau nggak kita gunakan ya. Jadi mungkin Bapak Ibu kondisi tertentu daripada lepas sepatu dan lain sebagainya lama, diusap saja ya. Mungkin Bapak Ibu ada rapat, ada kegiatan di kantor ya, kemudian wudu masih pakai sepatu, diusap saja nggak apa-apa ya. Itu rukhsah ya, diusap kemudian sholat ya. Jadi dengan catatan ketika memasukkannya awal tadi kita dalam kondisi suci ya, catatannya seperti itu. Kita misalnya karena biasanya saya melihat beberapa orang itu dia menjaga wudu ya, mau ke kantor wudu, mau ke ladang wudu, itu bagus sekali ya. Ya jadi mau ke ladang, mau ke sawah ya, Bapak Ibu mungkin punya ladang ya, biasanya berbenturan dengan waktu duhur, asar ya, nggak apa-apa, tinggal diusap saja, sholat ya. Karena dalam Islam itu kan kita dimanapun, salah satu kelebihannya umat Islam, dimanapun kita berada itu adalah masjid ya. Ya kata Nabi dalam hadis yang sangat agak panjang, salah satu keutamaan umat Islam itu bumi ini dijadikan sebagai masjid ya. Artinya kita dalam kondisi apapun, misalnya Bapak Ibu di waktu tertentu ya, kemudian bertepatan dengan waktu sholat ya, maka wudhu, kemudian kalau masih pakai sepatu atau pakai kaos kaki, diusap saja ya. Jadi ini salah satu rukhsah yang diberikan oleh syariat Islam kepada kita, dan ini juga ada contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini 2 hadis Bapak Ibu yang dikutip ya, atau yang ada di buku ini, di buku Umdatul Ahkam. Bab terkait dengan masul khuffain. Bab yang berikutnya nanti insya Allah minggu depan terkait dengan madhi dan selainnya.
Mungkin ini yang dapat kami sampaikan singkat terkait dengan al-mashu alal khuffaini ya. Jadi Bapak Ibu, ini rukhsah sekali lagi ya. Ini salah satu Islam itu maha rahmat ya. Jadi kita gunakan lebih afdol ya. Jadi ini termasuk salah satu keringanan yang diberikan oleh syariat. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Bapak Ibu? Nggih, monggo. Kurang dengar. Satu kaki yang diperban, cuma yang satunya tidak. Apakah dua-duanya diusap atau hanya salah satu? Iya. Baik, kalau seandainya yang satu diperban, maka kalau keumuman tadi yang dijelaskan oleh Abdurrahman Sa'di melalui hadis, maka yang diperban diusap saja tidak masalah. Kalau yang kaki dicuci sempurna ya. Kalau tadi berbicara perban ya. Kalau diperban kaki maupun tangan misalnya ya, kaki atau tangan atau misalnya di kepala ada perban, maka diusap saja ya. Jadi kalau kaki maka yang satu tetap dicuci utuh ya, kemudian yang satu diusap ya. Kalau ini berbicara tadi ada bab khusus tentang perban ya. Tadi ketika berbicara al-jabiroh ya, perban, maka kalau yang diperban maka diusap, untuk yang kaki maka dicuci sempurna ya. Tangan juga sama, misalnya di tangan kita salah satunya mungkin biasanya kan ada kip ya, ada perban itu kalau misalnya semakin lembab malah semakin lambat, maka diusap saja ya. Cuman tangan yang satu tetap dicuci sempurna ya. Dicuci sempurna. Demikian yang dapat saya sampaikan, Ibu. Oke, cukup Bapak Ibu? Cukup nggih? Nggih. Baik, saya akhiri, semoga kita sama-sama ngambil manfaat dan semoga menuntut ilmu ini adalah perantara bagi kita nanti untuk lebih cepat masuk surga ya, karena salah satunya adalah memudahkan kita untuk masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.